Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersua kembali di Cerma Channel, yang keren beken penuh inspiratif. Semoga Sobat Cerma dalam keadaan baik bahagia ceria, penuh semangat dalam beraktivitas dan diberikan karunia rizki yang berlimpah penuh keberkahan. Sebelum saya mengkisahkan, ayo channelnya di subscribe, like, komen. Semoga menjadi nilai kebaikan. Di kesempatan ini saya Saddam Hussein menyajikan kisah yang begitu seru dan mencengangkan tentang Ustadz Andi Mudayat Jakarta nikahi gadis cantik putri pendeta terkenal Manado. Ayo langsung saja kita simak perjalanan kisahnya yang begitu mengharukan berikut ini. Senja di ufuk barat perlahan merona, pesawat menuju Jakarta bersiap meninggalkan Bandara Sam Ratulangi, Manado. Di dalam kabin, seorang pemuda berwajah teduh duduk di dekat jendela. Dialah Ustadz Andi Mudayat, seorang dai muda berusia 30 tahun asal Jakarta. Penampilannya rapi, bersorban sederhana, dan matanya memancarkan wibawa yang menenangkan. Andi baru saja menyelesaikan safari dakwah panjang di pelosok Sulawesi Utara, dari desa-desa di Gorontalo hingga kota kecil di Minahasa. Dalam setiap langkahnya, ia menebar cahaya ilmu, menguatkan iman kaum muslimin yang minoritas, dan menyiramkan harapan di hati mereka. Hatinya lega, meski raganya letih. Tak lama, seorang gadis cantik memasuki kabin. Kulitnya kuning langsat, rambut hitamnya terurai, senyum manisnya membuat siapa saja betah memandang. Gadis itu menoleh, lalu berkata lembut, "Permisi, ini kursi saya, Pak." Andi tersenyum ramah. Silakan duduk." Gadis itu duduk di sampingnya, merapikan tas kecilnya, lalu memperkenalkan diri dengan sopan. "Nama saya Natalia, baru lulus SMA di Manado. Sekarang mau ke Jakarta, numpang di rumah paman, cari pekerjaan." Andi mengangguk. "Oh begitu. Perkenalkan, saya Andi Mudayat, dari Jakarta juga. Tapi saya ke Manado untuk berdakwah, alhamdulillah baru selesai." Mata Natalia membulat, penuh rasa ingin tahu. "Dakwah? Maksudnya ceramah di masjid begitu, ya?" Andi tersenyum. "Kurang lebih begitu. Tapi dakwah bukan sekadar ceramah. Dakwah itu mengingatkan manusia tentang siapa dirinya, siapa Tuhannya, dan kemana kita akan kembali." Natalia termenung. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa dalam. Perjalanan di udara membuat percakapan mereka kian akrab. Natalia bercerita tentang keluarganya. Ayahnya seorang pendeta di Manado, ibunya aktivis gereja, kakak-kakaknya pun aktif dalam pelayanan. Sejak kecil ia dibesarkan dalam ajaran Kristen. Tapi ada hal yang tak pernah hilang dari hatinya. Pertanyaan-pertanyaan yang menggantung tanpa jawaban. Dengan suara pelan ia bertanya, seolah takut didengar orang lain. "Pak Andi, boleh saya jujur? Kadang saya bingung. Dari kecil saya diajari Yesus itu Tuhan. Tapi waktu saya baca Injil Yohanes 17:3, Yesus sendiri berdoa pada Allah dan berkata bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Kalau begitu, Yesus itu siapa sebenarnya?" Andi menatap Natalia dengan lembut, lalu berkata tenang, "Pertanyaanmu sangat berharga, Natalia. Dalam Al-Quran, Isa Al-Masih, atau Yesus, disebut seorang nabi mulia, bukan Tuhan. Bahkan sejak bayi ia berkata, 'Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku kitab dan menjadikan aku seorang nabi.' Quran Surat Maryam 30. Jadi, Isa hanyalah utusan, bukan Tuhan." Natalia terdiam. Ia merasakan getaran aneh di dadanya. Selama ini ia tak pernah mendengar penjelasan sejelas itu. "Jadi, dalam Islam, Yesus hanya nabi?" tanyanya lagi. "Ya," jawab Andi. "Seorang nabi yang mengajak kaumnya hanya untuk menyembah Allah yang esa. Sama seperti Musa, Ibrahim, dan Nabi Muhammad. Risalah mereka semua satu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah." Natalia menatap keluar jendela. Awan putih berarak di langit biru, seakan menjadi saksi pergolakan hatinya. Pesawat mulai menurunkan ketinggian menuju Bandara Soekarno-Hatta. Natalia pun memberanikan diri. "Pak Andi, bolehkah saya simpan nomor Bapak? Saya ingin belajar lebih banyak. Ada banyak pertanyaan yang mengganggu hati saya." Andi tersenyum bijak. "Tentu, Natalia. Saya akan senang berdiskusi denganmu." Mereka pun bertukar nomor. Dan ketika pesawat mendarat, langkah kecil itu menjadi awal dari perjalanan panjang.
sebuah perjalanan yang akan menguji hati, keyakinan, dan cinta. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Hari-hari setelah pertemuan singkat di pesawat itu ternyata tidak berakhir begitu saja. Setiap kali layar ponsel Ustadz Andi Mudayat bergetar, sebuah nama baru menghiasi notifikasi, Natalia. Awalnya hanya basa-basi, "Selamat pagi, Pak Andi," atau "Semoga sehat selalu." Namun perlahan, pesan-pesan itu berubah menjadi percakapan panjang, terutama di malam hari ketika suasana sunyi. Suatu malam, Natalia mengirim pesan penuh kegelisahan. "Natalia, Pak Andi, sejak kecil saya dididik untuk percaya Yesus itu Tuhan. Tapi saya menemukan ayat dalam Injil Markus 12 ayat 29, di mana Yesus berkata, Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Kalau benar begitu, mengapa saya selalu diajari Trinitas? Mengapa harus 3 dalam 1? Hati saya bingung." Andi menatap layar ponselnya, lalu menulis perlahan. "Andi, Natalia, pertanyaanmu itu fitrah. Manusia diberi akal untuk membedakan kebenaran dari kebatilan. Coba renungkan, apakah mungkin Tuhan yang Maha Kuasa harus menjadi manusia dan merasakan lapar, haus, bahkan mati di salib? Bukankah Tuhan sejati tidak pernah butuh pada makhluknya?" Natalia terdiam membaca jawaban itu. Tangannya gemetar, lalu ia membalas. "Natalia, tapi ayah saya pendeta. Saya selalu diajari Yesus adalah anak Allah. Apakah itu salah, Pak Andi?" Andi menarik napas panjang sebelum mengetik jawaban. "Andi, Natalia, dalam Injil Yohanes 17:3 Yesus sendiri berdoa, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus." Perhatikan, di situ Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Ia justru mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan, dan dirinya hanyalah utusan. Bukankah itu jelas? Pesan itu membuat hati Natalia bergetar. Ia menutup matanya, mengingat kembali khotbah-khotbah ayahnya di gereja. Semua terasa berbeda. "Natalia, kalau begitu, siapa Yesus menurut Islam, Pak Andi?" "Andi, dalam Islam, Isa Al-Masih, Yesus, adalah Nabi mulia, lahir tanpa ayah sebagai tanda kekuasaan Allah. Tapi beliau tetap manusia, bukan Tuhan. Allah berfirman, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah dia." Quran Surat Ali Imran 59. Jadi Isa bukan Tuhan, melainkan hamba Allah. Natalia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Malam itu air mata mengalir di pipinya. Di sisi lain, Andi hanya bisa berdoa lirih setelah menekan tombol kirim. "Ya Allah, berilah hidayah kepada gadis ini jika Engkau memang menakdirkannya menuju cahaya MU." Hari-hari berikutnya, percakapan mereka semakin dalam. Natalia mengirim foto lembaran Bible yang ia baca, dan Andi menanggapi dengan penjelasan ayat Al-Quran. Kadang diskusi itu berlangsung hingga larut malam. Suatu sore, Natalia mengirim pesan pendek. "Natalia, Pak Andi, apakah saya berdosa kalau saya mulai meragukan ajaran yang saya anut sejak kecil?" Andi membalas dengan lembut. "Tidak, Natalia. Justru Allah mencintai hamba yang mencari kebenaran dengan jujur. Nabi Muhammad pernah bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Itu artinya, fitrah manusia adalah bertauhid kepada Allah yang Esa. Dan engkau sedang kembali mencari fitrah itu. Natalia menutup ponselnya. Air matanya jatuh lagi, kali ini bukan karena takut, tapi karena ia merasakan sesuatu yang baru, ketenangan. Untuk pertama kalinya, ia berdoa dalam diam, bukan kepada Yesus, tapi langsung kepada Allah. Dan sejak malam itu, hati Natalia mulai berubah, perlahan tapi pasti. Perubahan hati Natalia, saat ia mulai yakin bahwa ajaran yang ia terima sejak kecil tidak sepenuhnya benar, dan Islam mulai mengetuk pintu hatinya. Saat Natalia mulai berani merenung lebih dalam, namun juga mulai takut pada reaksi keluarganya yang seorang pendeta, sahabat inspiratifku yang berbahagia.
Dengan nuansa pergulatan batin Natalia yang makin kuat antara kebenaran yang ia temukan lewat diskusi dengan Ustadz Andi Mudayat dan tekanan keluarganya yang keras berpegang pada ajaran gereja. Malam di Jakarta selalu riuh. Namun di kamar sempit rumah pamannya, Natalia justru tenggelam dalam kesunyian. Sejak ia tiba di ibu kota, hampir setiap malam pikirannya dipenuhi pertanyaan yang sama. Apakah aku berani mengikuti kebenaran yang kutemukan, meski harus melawan keluargaku sendiri? Di meja belajarnya, tergeletak dua kitab. Sebuah Alkitab yang sudah usang milik ayahnya, dan sebuah Al-Quran kecil yang baru ia beli diam-diam dari sebuah toko buku. Ia membuka keduanya, membandingkan ayat demi ayat. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Pesan dari Andi masuk. Andi, Natalia, bagaimana kabarmu hari ini? Masih sempat membaca? Natalia menatap kitab-kitab di hadapannya, lalu mengetik pelan. Natalia, Pak Andi, saya membaca Yohanes 17 ayat 3 lagi. Semakin jelas bagi saya bahwa Yesus bukan Tuhan. Tapi di sisi lain, hati saya takut. Kalau keluarga saya tahu saya mempelajari Islam, ayah saya bisa sangat marah. Saya ini putri seorang pendeta, Pak Andi. Andi menunggu sebentar, lalu membalas dengan sabar. Andi, aku paham, Natalia. Hidayah memang bukan jalan yang mudah. Ingatlah firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256, tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Tugas kita hanya mencari kebenaran, selebihnya Allah yang memberi kekuatan. Natalia menatap pesan itu lama. Air matanya mulai jatuh. Ia menulis lagi. Natalia, Pak Andi, boleh saya bertanya terus terang? Mengapa Islam begitu tegas menolak Yesus sebagai Tuhan? Padahal banyak orang di gereja berkata, tanpa percaya pada salib, manusia tidak bisa diselamatkan. Andi, karena dalam Islam, keselamatan bukan lewat penebusan dosa oleh darah seorang manusia. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Najm ayat 38 dan ayat 39, bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jadi setiap orang bertanggung jawab pada amalnya sendiri. Tidak ada manusia yang bisa menebus dosa manusia lain, bahkan seorang nabi sekalipun. Natalia tercekat. Kata-kata itu menyentuh relung hatinya. Jadi, aku sendiri yang harus bertanggung jawab pada Allah, bukan berharap pada penyaliban? Pikirnya. Malam itu ia berbaring dengan gelisah. Ingatan tentang ayahnya yang lantang berkhotbah di mimbar gereja bercampur dengan suara lembut Andi yang membimbingnya lewat pesan. Keesokan harinya, di rumah pamannya, Natalia tanpa sengaja melontarkan pertanyaan saat mereka sedang makan malam. Om, kalau Yesus benar Tuhan, mengapa dia masih berdoa kepada Allah? Pamannya tertegun, menatap Natalia dengan heran. Kenapa kamu tiba-tiba bertanya begitu, Nat? Tidak apa-apa, Om, hanya... saya penasaran saja. Sejak malam itu, Natalia semakin berhati-hati. Ia menyembunyikan Quran kecilnya di bawah bantal, membacanya diam-diam ketika semua orang terlelap. Setiap kali membaca ayat-ayat tauhid, dadanya bergetar, hatinya terasa damai. Namun di sisi lain, bayangan wajah ayahnya selalu muncul. Ia bisa membayangkan bagaimana marahnya sang pendeta bila mengetahui putrinya mulai meragukan doktrin gereja. Dalam salah satu diskusinya dengan Andi, Natalia menulis pesan panjang. Natalia, Pak Andi, saya benar-benar bingung. Hati saya yakin bahwa Allah itu Esa. Tapi saya juga takut dianggap mengkhianati keluarga saya. Bagaimana saya bisa kuat menghadapi semua ini? Andi membalas dengan doa yang singkat namun menusuk jiwa. Andi, Natalia, mintalah kekuatan langsung pada Allah. Katakan dalam doamu, ya Allah, jika Engkau memang Tuhanku yang Esa, tunjukkanlah jalan Engkau dan teguhkanlah hatiku. Jangan khawatir, karena siapapun yang mengetuk pintunya dengan tulus, Allah pasti membukakan jalan. Natalia menutup matanya, lalu untuk pertama kalinya ia berdoa dengan kalimat yang sederhana, tanpa perantara, tanpa salib, tanpa doa panjang yang biasa ia dengar di gereja. Hanya sebuah bisikan lirih dari hati yang gelisah. Ya Allah, jika Engkau benar adanya, bimbing aku. Dan saat air matanya menetes, ia merasa sebuah ketenangan aneh menyelimuti dadanya. Doa pertama Natalia langsung kepada Allah,
Sebuah momen batin yang membuat hatinya mulai semakin condong pada Islam, meski ia belum berani melangkah lebih jauh. Ketika Natalia semakin mantap ingin bersyahadat tetapi mulai menghadapi tekanan nyata dari keluarganya, sahabat inspiratifku yang berbahagia. Saat Natalia mulai semakin yakin ingin bersyahadat, namun juga mulai menghadapi tekanan besar dari keluarganya yang seorang pendeta. Keputusan yang menggetarkan. Hari-hari di Jakarta berjalan semakin berat bagi Natalia. Sejak doa lirih yang ia ucapkan malam itu, hatinya terasa berbeda, lebih ringan, lebih tenang, seolah ada cahaya baru yang menuntunnya. Namun di saat yang sama, bayangan wajah ayahnya selalu hadir, penuh otoritas dan keyakinan. Malam itu, Natalia kembali membuka ponselnya. Ia menulis pesan panjang untuk Ustadz Andi Mudayat. Natalia, Pak Andi, saya ingin jujur. Hati saya semakin yakin Islam adalah kebenaran. Tapi bagaimana dengan keluarga saya? Ayah saya seorang pendeta, ibu saya aktivis gereja, kakak-kakak saya semua terlibat pelayanan. Kalau mereka tahu saya ingin masuk Islam, pasti mereka akan marah, mungkin juga mengusir saya. Apa saya harus melawan keluarga saya sendiri? Andi membaca pesan itu dengan hati bergetar. Ia tahu betapa besar ujian yang tengah dihadapi gadis belia ini. Ia lalu membalas dengan lembut. Andi, Natalia, Allah berfirman dalam Quran Surat Luqman 14:15, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tetapi jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, maka janganlah engkau mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Artinya, kita tetap berbakti pada orang tua, tapi jangan sampai taat kepada mereka dalam hal yang menyalahi kebenaran. Natalia membaca ayat itu berulang kali. Air matanya jatuh. Ia merasa seolah ayat tersebut memang diturunkan untuk dirinya. Keesokan harinya, sebuah kejadian membuat Natalia semakin goyah. Ia ditelepon ayahnya dari Manado. Natalia, bagaimana kabarmu di Jakarta? Sudah ikut ibadah di gereja pamanmu? Jangan sampai kau jauh dari Tuhan. Ya, ingat, kau putri seorang pendeta. Natalia tercekat. Suaranya bergetar saat menjawab, "Iya, ayah. Saya baik-baik saja." Tapi setelah telepon ditutup, ia menangis terseduh. Ia merasa berdosa karena menyembunyikan rahasia besar di hatinya. Malamnya, ia kembali menghubungi Andi. "Pak Andi, saya tidak sanggup lagi berpura-pura. Hati saya ingin segera mengucapkan syahadat. Saya ingin jujur pada diri saya sendiri. Tapi saya takut sekali." Andi menjawab dengan penuh keyakinan. "Natalia, hidayah adalah anugerah yang mahal. Jangan menunda jika hatimu sudah mantap. Bukankah engkau ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan bersih dari syirik? Bersyahadatlah, meski dunia menentangmu. Karena Allah akan selalu bersamamu." Kata-kata itu menusuk kalbu Natalia. Malam itu ia berdoa lagi, kali ini dengan penuh harap. "Ya Allah, teguhkan hatiku. Aku ingin menjadi hamba MU." Hari Jumat berikutnya, dengan tangan bergetar, Natalia memberanikan diri menemui Andi di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta. Masjid itu ramai oleh jamaah, namun Natalia merasa seperti hanya ada dirinya dan Allah. Andi menatapnya penuh doa. "Natalia, apakah engkau benar-benar yakin dengan keputusanmu ini?" Natalia mengangguk, air matanya jatuh. "Ya, Pak Andi. Saya ingin masuk Islam." Di hadapan saksi jamaah, dengan suara bergetar, Natalia mengucapkan kalimat suci itu. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Tangisnya pecah. Seakan semua beban yang selama ini ia pikul runtuh seketika. Natalia merasa lahir kembali, menjadi manusia yang benar-benar baru. Namun ia tahu, di balik ketenangan itu, badai besar akan segera datang. Sebab cepat atau lambat, keluarga besarnya di Manado pasti akan mengetahui keputusan ini. Natalia resmi bersyahadat di Masjid Sunda Kelapa, dengan penuh tangis haru namun juga bayang-bayang badai konflik keluarga yang menantinya. Saat keluarganya mengetahui dan marah besar hingga mengusirnya, namun Natalia tetap tabah dalam iman barunya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, saat badai besar benar-benar datang setelah keluarga Natalia mengetahui ia telah memeluk Islam. Hari itu, udara Jakarta terasa tenang. Natalia baru saja pulang dari kajian kecil bersama Andi Mudayat di sebuah rumah tahfiz. Ia merasa damai,
Setiap kata Al-Quran yang ia pelajari bagaikan cahaya yang menerangi hati. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Malamnya, telepon dari Manado berdering. Nama ayahnya muncul di layar. Natalia menelan ludah, hatinya berdegup kencang. Ia mengangkatnya dengan ragu. "Natalia," suara ayahnya menggelegar, penuh amarah. "Apa yang kudengar ini benar? Kau sudah meninggalkan imanmu? Kau masuk Islam?" Natalia terdiam, tubuhnya gemetar. Ia ingin berbohong, tapi hati kecilnya tak mau lagi menutupi kebenaran. Dengan suara lirih ia menjawab, "Iya, ayah, aku sudah bersyahadat. Aku menemukan Allah yang Esa." Terdengar hentakan keras dari seberang telepon. Suara ibunya ikut terdengar, menangis. "Natalia, apa yang kau lakukan? Kau mempermalukan keluarga kita. Ayahmu seorang pendeta, dan kau anaknya, berani-beraninya kau mengkhianati Tuhan Yesus." Air mata Natalia mengalir deras. "Maafkan aku, ayah, ibu, aku tidak ingin menyakiti kalian. Aku hanya ingin mencari kebenaran. Aku membaca Injil, aku membaca Al-Quran, dan hatiku menemukan jalan ini." Ayahnya menjerit marah, "Kau bukan lagi anakku. Kalau kau pulang ke rumah, jangan pernah injakkan kakimu di gereja lagi. Kau memalukan keluarga besar kita." Natalia terisak, tapi dengan suara bergetar ia menjawab, "Aku tetap anak kalian, ayah, ibu. Aku tetap mencintai kalian. Tapi dalam urusan iman, aku harus jujur pada hatiku. Tuhan itu Esa, bukan tiga." Telepon itu terputus. Natalia terkulai di tempat tidurnya, menangis sejadi-jadinya. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat. Kakak-kakaknya mengirim pesan penuh amarah. Ibunya merayu dengan tangisan. Keluarga besarnya menekan pamannya di Jakarta agar menyadarkan Natalia. Semua menentangnya. Tapi Natalia tidak sendiri. Ustadz Andi selalu mendampinginya. Ia sering menelpon untuk menguatkan hatinya. "Natalia, sabarlah. Inilah harga dari kebenaran. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut 2, apakah manusia mengira mereka dibiarkan berkata, 'Kami telah beriman,' sedang mereka tidak diuji? Ujianmu ini tanda cintanya Allah." Natalia menahan air mata. "Ustadz, hati saya sakit, tapi saya merasa tenang. Seakan Allah memang menuntun saya ke jalan ini." 5 bulan berlalu. Natalia tetap istiqomah. Ia belajar sholat, membaca Al-Quran, dan perlahan mengenakan hijab. Meski keluarganya marah, ia tetap mendoakan mereka dalam setiap sujud. Hingga suatu sore, Natalia memberanikan diri mengungkapkan isi hatinya kepada Andi. "Pak Andi, selama ini Bapak bukan hanya guru bagi saya, tapi juga pelindung, sahabat, dan penopang dalam setiap ujian. Saya mencintai Bapak." Andi tertegun. Ia menunduk lama, lalu menjawab dengan tenang, "Natalia, perasaan ini amanah besar. Jika engkau memang mencintai saya, mari kita jalani dengan cara yang diridai Allah. Menikah, bukan sekadar saling mendekatkan hati." Air mata Natalia jatuh, kali ini bukan karena sedih, melainkan haru. "Ya, Ustadz, saya ingin mendampingi Bapak dalam jalan dakwah ini." Beberapa bulan kemudian, mereka menikah sederhana, hanya dihadiri sahabat-sahabat Andi dan beberapa jamaah. Tidak ada keluarga Natalia di sana, namun cinta mereka terasa penuh restu dari langit. Natalia tahu, perjalanannya baru dimulai. Ia kehilangan keluarga, tapi ia mendapatkan iman dan pendamping hidup yang membawanya semakin dekat kepada Allah. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, meski dunia menolak, Engkau menerimaku. Dan itu sudah lebih dari cukup." Pernikahan Natalia dan Ustadz Andi Mudayat, meski tanpa restu keluarganya. Namun perjalanan cinta mereka menjadi kisah inspiratif. Bahwa kebenaran harus diperjuangkan, meski harus menanggung luka dan pengorbanan. Sahabatku yang berbahagia, demikian kisah yang begitu mengharukan ini saya persembahkan. Semoga bermanfaat menambah literasi yang menginspiratif, di dalam kehidupan kita dan banyak nilai yang dapat kita petik, untuk dijadikan pelajaran yang menguatkan keimanan dan ketakwaan. Atas segala perhatian dan dukungan sobatku sekalian pada channel saya ini, saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai jariah. Saya Jessica Hussein mohon pamit undur diri dan sampai berjumpa kembali di kisah inspiratif di video berikutnya. Saya sudahi dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.